Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, barusan sudah digelar pertandingan antara Venezia lawan Atalanta ya. Atalanta lawan Venezia dimana pertandingan itu berakhir dengan skor 0-0. Dimana kita tahu Venezia ini kaptennya sekarang adalah kapten timnas Indonesia saat ini, yaitu Jai Itzes. Dan hasil ini adalah prestasi untuk karir pemain Indonesia ya, karena kapan lagi di Atalanta itu ada top scorer Serie A Italia saat ini, yaitu Mario Repetigui yang menjadi top scorer di Serie A saat ini, dan Jai Itzes berhasil mengantongi Mario Repetigui. Ini luar biasa ya. Atalanta sekarang ada di peringkat kedua, kalau salah apa ketiga ya. Ini membuat Atalanta tertahan, dimana Napoli Inter juga kan imbang ya. Napoli Inter imbang, kemudian Atalanta imbang, berarti ini kesempatan yang bagus untuk Juventus untuk bisa mengejar ke atas ya. Kesempatan yang bagus untuk Juventus. Oke, kalau gue bicara pertandingannya, gue nggak banyak nonton pertandingannya ya. Gue cuma nonton highlightnya aja tadi sedikit, dimana Itzes bermain sebenarnya tidak terlalu wah gitu ya, tidak terlalu wah, tapi solid gitu. Dia mendapatkan rating juga 7 ya. Dia rating rata-rata lah. Dimana teman-temannya ini bermain bagus gitu, sama bagusnya dengan Itzes. Tapi ini adalah sebuah prestasi dimana Jai Itzes memang di setahun terakhir lah bisa dibilang, setelah menjadi pemain Indonesia, terus mencatatkan improvement yang luar biasa. Itzes kan ketika datang dia menjadi pemain Serie B di Venezia. Kemudian dia mencatatkan gol pertama untuk tim nasionalnya. Kemudian Itzes berhasil membawa timnya lolos ke Serie A. Berhasil juga membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan Jai Itzes mulai pertengahan season ini dia ditunjuk menjadi kapten kesebelasan dari Venezia, karena kapten sebelumnya Bohan Palo itu pindah ke Palermo ke Serie B, membuat Jai Itzes naik pangkat menjadi kapten kesebelasan. Ini adalah improvement yang luar biasa dari seorang Jai Itzes. Dan memang Itzes sendiri kan secara value juga kan, Itzes tuh datang ke Indonesia dengan nilai pasar 26 miliar. Sekarang nilai pasarnya sudah 58 miliar kalau nggak salah ya, udah naik lah. Jadi ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Bahkan kan dua tim besar Italia, AC Milan dan Juventus kan memperhatikan dia kan akhir-akhir ini. Dimana Venezia sudah memberikan statement bahwa harga seorang Jai Itzes sekarang adalah 20 juta euro. Artinya dia akan menjadi salah satu back yang mahal di Serie A. 20 juta euro itu salah satu yang termahal di Serie A. Jadi perkembangan Jai Itzes ini sudah sangat luar biasa. Dan andaikan Venezia terdegradasi, karena Venezia kan sekarang udah di peringkat 19 ya, gitu. Dan kemungkinan kayaknya bakal sulit sih bertahan di Serie A. Jai Itzes sepertinya akan bertahan di Serie A. Sepertinya ya. Karena melihat kualitas Itzes yang se-improve ini ya, dengan harga yang juga semahal ini, harusnya tidak sulit untuk Itzes bersaing untuk mendapatkan klub di 5 liga besar Eropa. Andai misalkan tidak di Serie A, mungkin bisa ke Liga Jerman seperti Kevin Dix ya, atau ke Liga Spanyol. Karena kalau ke Liga Inggris agak sulit. Kenapa agak sulit? Pertama, dia bukan home ground ya. Itzes itu bukan home ground. Yang kedua, Itzes ini adalah pemain timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia sendiri masih ada di peringkat 127 dunia kalau nggak salah ya. Di mana minimal ranking FIFA untuk masuk ke Liga Inggris itu adalah 75. Sekitar 75. Apa udah diganti lagi ya? Soalnya suka diganti-ganti. 75 kalau nggak salah ya. Sehingga butuh waktu untuk Itzes bisa bermain di Liga Inggris. Karena sebenarnya Itzes pun pengen main di Liga Inggris kan. Dia di podcastnya Tom Haye sudah bilang dia cita-citanya sebenarnya pengen main di Liga Inggris.
Jadi we'll see. Artinya ada barrier yang harus dilewati oleh Idzes, yaitu membawa timnas Indonesia ke peringkat 75 dunia. Dan itu bisa dilakukan kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Karena perhitungan poin FIFA di Piala Dunia sangat besar. Andai kita mendapat 1 poin saja di Piala Dunia nanti, itu akan sangat mempengaruhi FIFA klasemen. Jadi itu. Jadi kalau Idzes ingin berkarir di Liga Inggris, maka dia ibaratnya ini tantangan untuk Idzes lah. Dia harus membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Karena di Piala Dunia lah poin FIFA kita akan melejit jauh. Mungkin bisa kita menembus 75 dunia kalau kita lolos ke Piala Dunia. Makanya semangat untuk Idzes, semoga tidak cedera ya. Yang paling penting itu tidak cedera. Semoga tetap 100%. Semoga lawan Australia bisa menang ya, karena kemenangan melawan Australia juga poin FIFA-nya gede banget ya. Semoga menang lawan Australia dan kita bisa melejit ya. Kita bisa melejit ranking FIFA minimal di tahun 2026 ini kita bisa masuk ranking 100 FIFA. Kita kan masih punya 4 pertandingan yang dimana 4-4-nya ini kan timnya di atas kita ya. Artinya poin FIFA-nya juga sangat besar. Jadi harusnya akan sangat mudah lah menembus 100 besar di tahun depan. Harusnya akan sangat mudah menembus 100 besar FIFA ke depan. Dan melihat performa Idzes yang terus seperti ini kan belum ada isu lagi setelah Juventus dan AC Milan kan. Katanya Torino juga sempat memantau ini pemain, tapi kita nggak tahu ya. Andai dia bermain, ini kan AC Milan lagi ada di peringkat 8, kalau nggak salah ya. Juventus di peringkat keempat. Gue berharap sih di season depan Idzes bisa pindah ke tim yang masuk ke UCL. Sehingga nanti Idzes akan menjadi pemain pertama dengan paspor Indonesia yang bermain di UCL. Gue berharap itu sekali. Karena kalau kita bicara pemain lainnya ya, mungkin yang paling berpotensi untuk main di UCL itu adalah Kevin Dix. Tapi tergantung Borussia Mönchengladbach berhasil menembus 4 besar Bundesliga atau tidak. Sementara kalau kita melihat tim lain kayak Twente, kemudian Calvin Verdong di Nijmegen, Dean James, Go Ahead Eagles, atau Almere City, Tom Haye gitu ya, pemain-pemain yang ada di sana. Kayaknya potensi untuk masuk UCL-nya sangat kecil ya. Terlebih untuk FC Twente juga. Twente kan yang paling dekat dengan UCL. Kayaknya akan sulit sih. Nah makanya harapannya kalau kita ingin ada pemain kita yang main di UCL season depan, itu antara Kevin Dix atau Jay Idzes pindah ke tim yang bermain di UCL gitu. Semangat untuk Jay Idzes. Sekali lagi semoga tidak cedera dan selalu 100%, sehingga nanti bisa menjadi andalan ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Good luck Idzes, luar biasa.